Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, atau selamat siang, atau selamat malam kepada Bapak Ibu dosen serta teman-teman. Perkenalkan, nama saya Devinta Briana Putri. Saya seorang mahasiswi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian di Universitas Gadjah Mada angkatan 2019 dengan NIM 19446 TP 12659. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau mereview jurnal tentang pengaruh pengolahan terhadap total karbohidrat total pada jurnal yang berjudul Effect of Boiling and Frying on the Total Carbohydrate, Vitamin C, and Mineral Contents of Iris Solanum tuberosum and Sweet Ipomoea batatas potato tubers oleh Ikanon CEO dan Oyekan PO. Untuk apa saja yang saya akan bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama-tama saya akan membahas apa latar belakang dari penelitian ini atau jurnal ini. Kemudian saya akan menjabarkan bagaimana material dan metode dari penelitian ini. Kemudian yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang hasil dan diskusi. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dari penelitian ini. Yang pertama adalah latar belakang. Nah, untuk latar belakang sendiri, kentang itu merupakan tanaman dikotil berbonggol yang tumbuh di seluruh dunia. Karena kentang ini punya peran khusus tersendiri yang dimainkannya dalam makanan manusia. Jadi, karena kentang ini tuh sangat populer sekali di seluruh dunia karena dia tuh memiliki banyak nutrisi gitu dan juga memiliki ciri khas tersendiri pada daerah-daerah tertentu seperti itu. Nah, salah satu jenis kentang yang terkenal di dunia, salah satunya itu adalah kentang Irlandia atau Solanum tuberosum. Nah, kentang Irlandia ini biasa juga disebut dengan kentang putih nih. Nah, kentang Irlandia itu salah satu bentuk paling umum dan berlimpah dari umbi populer dan merupakan sumber utama pati di seluruh dunia. Nah, selain kentang Irlandia, ada lagi nih kentang yang lainnya yang juga terkenal, yaitu adalah ubi yang bernama Ipomoea batatas. Nah, ubi ini tuh milik keluarga dari Convolvulaceae, yaitu ubi yang lonjong berbentuk tidak beraturan, jadi bentuknya tidak beraturan, tapi memiliki rasa yang manis, dan terkadang nih daun muda serta pucuknya itu bisa dimakan atau dimanfaatkan sebagai sayuran. Nah, kentang itu juga memiliki banyak fungsi yang berbeda-beda pada setiap negaranya. Mereka tuh bisa direbus, digoreng, atau dipanggang, dikukus, direbus. Nah, itu tuh metode masaknya itu pokoknya bergantung negara tersebut. Jadi kayak berbeda-beda memang di berbagai negara. Nah, kentang itu juga merupakan nutrisi yang baik, benar-benar sumber nutrisi yang baik, seperti karbohidratnya, kandungan dari karbohidratnya, terus habis itu ada lipidnya, proteinnya, vitamin, dan mineralnya. Dan kentang sendiri juga kaya akan enzim dan asam. Selanjutnya, masih pada latar belakang, jadi ada dua cara paling umum mengkonsumsi kentang di Nigeria. Jadi kita akan membahas apa saja sih cara paling umum dalam mengkonsumsi kentang di Nigeria. Jadi dua cara tersebut itu adalah merebus dalam air dan menggorengnya dengan minyak nabati olahan atau minyak sawit. Nah, metode ini tentu merupakan pengolahan kentang yang memiliki dampak baik pada cita rasa, namun bisa membuat efek buruk pada nutrisi. Nah, memasak itu kan bisa jadi dapat merugikan mikronutrien, tetapi juga bisa bermanfaat bagi makronutrien dari isi makanan itu sendiri ya. Nah, memasak makanan itu kan seharusnya mengarah pada peningkatan kualitas mikrobiologi dan organoleptik, kemudian ada menghancurkan racun dan faktor anti nutrisi, meningkatkan kecernaan dan lain-lain ya. Nah, tetapi berbagai prosedur atau pengolahan itu bisa aja nyebabin hilangnya beberapa mikronutrien atau bahkan
eee, makronutrien, tetapi juga, beberapa prosedur itu tuh bisa, bisa berdampak baik gitu pada nutrisinya, baik itu mikronutrien maupun makronutrien. Nah, untuk tujuan penelitian ini sendiri, itu tuh, kita tuh akan mengevaluasi efek dari merebus dalam air dan menggoreng dengan minyak nabati olahan pada total karbohidrat, vitamin C, dan kandungan mineral yang ada dalam umbi Irlandia, umbi atau kentang Irlandia dan ubi jalar. Nah, namun pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas, atau mengevaluasi pengaruh pada total karbohidratnya saja nih. Jadi kita akan lebih membahas atau, eee, lebih mereview tentang pengaruh pada total karbohidratnya saja jadi saya akan membahas tentang total karbohidratnya saja begitu. Untuk selanjutnya ada material dan metode. Nah, untuk material dan metode ini, jadi yang pertama bagaimana kita, metode apa yang digunakan saat pengumpulan dan pengolahan umbi-umbian. Jadi untuk pengumpulan dan pengolahan umbi-umbian, umbi dan kentang itu tuh baru dibeli dari pasar Lusada di Igbesa, negara bagian Ogun, Nigeria. Di Nigeria, nah varietas lokal kentang Irlandia Solanum tuberosum dan ubi jalar Ipomea batatas itu tuh baru dipanen, digunakan, dan langsung digunakan dan diidentifikasi oleh ahli taksonomi tumbuhan di Departemen Ilmu Biologi Universitas Crawford, Igbesa, negara bagian Ogun. Nah, umbi dan kentang ini nantinya tuh akan dicuci dengan air bersih dan dibiarkan kering pada suhu kamar selama 3 jam, kemudian didinginkan dan akhirnya ditimbang menggunakan neraca balok rangkap 3. Nah, perebusan dan penggorengan dilakukan dengan metode rumah tangga, dari Nigeria. Nah, untuk, pengolahan rumah tangganya itu seperti apa, jadi nanti 10 gram umbi dan kentang mentah itu tuh dikupas dan ditimbang secara manual nih. Nah, mereka akan dipotong-potong dengan pisau steril, kemudian dihomogenkan menggunakan blender mekanis. Kemudian, 10 gram umbi kentang itu akan direbus dengan 250 mili air bersih pada 100, derajat dalam panci logam selama 40 menit. Setelah mendidih, umbi ditiriskan di atas kertas penyerap dan didinginkan selama 20 menit dalam desikator sebelum dihomogenkan. Kemudian 10 gram umbi dan kentang dikupas dan dipotong menjadi menjadi irisan dengan ukuran 2 milimeter, kemudian digoreng dengan 250 mili minyak sayur halus atau minyak sawit pada 150 derajat Celcius selama 15 menit dalam wajan logam. Nah, kentang goreng dikeringkan di atas kertas penyerap dan didinginkan selama 20 menit di desikator sebelum dihomogenisasikan. Nah, kentang dan umbi mentah rebus dan goreng itu tuh nantinya akan dibagi menjadi 3 kelompok nih. Kelompok pertama itu kelompok yang digunakan segera untuk evaluasi kandungan vitamin C. Kemudian yang kelompok kedua dikeringkan dalam oven pada suhu 45 derajat Celcius hingga berat konstan untuk penentuan kadar karbohidrat total yang nantinya kita akan bahas. Jadi kita akan membahas lebih lanjut hasil dan diskusi serta kesimpulan untuk kelompok 2 ini ya, yaitu adalah tentang menentukan kadar karbohidrat total. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, nah kelompok 3 itu akan disimpan pada minus 18 derajat Celcius untuk analisis kandungan mineral selanjutnya. Nah, kita akan membahas, untuk selanjutnya karena kita akan membahas tentang penentuan karbohidrat totalnya saja, maka saya akan membahas, material dan metode yang berfokus pada bagaimana cara menentukan karbohidrat total dari dari pengaruh, pengolahan umbi dan kentang. Nah, kandungan karbohidrat total itu nantinya ditentukan menurut metode McCready atau Du Bois
dan kawan-kawan. Nah, itu tuh jadi sejumlah 0,2 gram sampel dari masing-masing kelompok ditimbang secara akurat ke dalam tabung reaksi yang berbeda dalam rangkap 3. Jadi 0,8 air suling kemudian ditambahkan 5% fenol atau 0,5 ditambahkan ke setiap tabung reaksi dan dicampur. Kemudian 2,5 mili asam sulfat pekat ditambahkan untuk pengembangan warna. Nah, umbi dibiarkan dingin, setelah itu kan umbi dibiarkan dingin, kemudian diabsorbansi diukur menggunakan spektrofotometer pada gelombang 490 nm. Nah, untuk kurva standar 100 mg per mili glukosa disiapkan. Kemudian pengenceran serial glukosa itu disiapkan dan perkembangan warnanya itu harus dipantau gitu pada 496 untuk konsentrasi glukosa yang berbeda. Nah, 1 mili air suling itu tuh digunakan sebagai blanko. Nah, kurva standar kemudian nanti diplot dan digunakan untuk menghitung konsentrasi karbohidrat total dalam sampel. Nah, untuk selanjutnya, gimana sih analisis statistiknya? Nah, semua percobaan dan analisis dilakukan dalam rangkap 3 atau ulangan 3 kali ya, dan data yang diperoleh dari parameter penelitian yang berbeda menjadi sasaran analisis varian atau P kurang dari 0,05. Data yang dihasilkan adalah nantinya itu akan dinyatakan sebagai sarana standar defisiasi. Nah, perbandingan statistik dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 13. Untuk selanjutnya adalah hasil dan diskusi. Nah, jadi berikut ini adalah total karbohidrat konten atau kandungan total karbohidrat total yang ada pada kentang Irlandia dan juga ubi jalar gitu. Nah, di sini ada terbagi jadi 3, ada mentah, kemudian ada rebus dan juga goreng. Nah, nilai-nilai ini tuh sangat merepresentasikan tentang standar defisiasi gitu. Kemudian nilai yang sama dengan superscript di kolom yang sama itu adalah tidak memiliki signifikan yang berbeda, nah atau P lebih dari 0,05. Nah, jadi menurut tabel di sebelumnya, hasil kadar karbohidrat total ubi Irlandia atau kentang Irlandia dan ubi jalar itu tuh yang disajikan pada tabel sebelumnya. Kandungan karbohidrat total ubi jalar dan Irlandia mentah itu adalah 3,50 mg per 100 ml dan 3,70 mg per 100 ml secara berurutan ya masing-masing. Nah, hasilnya itu tidak ada perbedaan yang signifikan atau P lebih dari 0,05. Nah, dalam kandungan karbohidrat total ubi Irlandia rebus dan goreng dan ubi jalar dibandingkan dengan nilai ubi mentahnya, persentase kerugian total karbohidrat di kentang Irlandia dan ubi jalar adalah 2% dan 3% setelah direbus terhadap 2,70% dan 5,95% setelah digoreng. Nah, hal ini itu sudah sesuai dengan pustaka atau teori dari Bahadur Singh dan kawan-kawan, di mana aliran dari gula bebas dari makanan ke air dan minyak selama perebusan dan penggorengan mungkin menjelaskan kerugian ini. Nah, karbohidrat panas dan energi untuk semua aktivitas tubuh, kekurangan dapat menyebabkan tubuh mengalihkan protein dan lemak tubuh untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan, sehingga menyebabkan penipisan jaringan tubuh. Kemudian untuk kesimpulannya tentang penentuan total karbohidrat, pengaruh total karbohidrat. Nah, jadi penelitian ini tadi kan menyoroti tentang pengaruh atau efek perebusan dan penggorengan pada total karbohidrat, vitamin C, dan kandungan mineral dari kentang Irlandia dan ubi jalar. Nah, tapi itu pada kesempatan kali ini kan kita hanya membahas tentang atau mengevaluasi tentang pengaruh pada total karbohidratnya saja kan. Nah,
atau makronutrien. Nah, jadi umbi kentang itu kan, merupakan sumber nutrisi yang baik. Nah, ubi jalar itu mengandung lebih banyak karbohidrat, vitamin C, dan mineral dibandingkan kentang Irlandia apabila dilihat dari tabel, hasil pengamatan. Nah, dalam metode pengolahan makanan yang digunakan, nah, kita tuh dapat, menyimpulkan bahwa merebus itu, lebih bisa mempertahankan lebih banyak karbohidrat dibandingkan menggoreng. Nah, sementara menggoreng itu tuh mempertahankan lebih banyak vitamin C dan mineral daripada merebus. Oleh karena itu, direkomendasikan bahwa metode pengolahan makanan lainnya harus dieksplorasi untuk memastikan mana sih metode yang lebih baik yang bisa benar-benar mempertahankan nutrisi. Nah, jadi kesimpulan dari penelitian ini bahwa kentang sebaiknya dimakan dengan cara digoreng. Untuk asupan vitamin dan mineral yang optimal, buah-buahan dan sayuran mentah harus dikombinasikan dalam makanan atau sebagai suplemen untuk memastikan asupan zat gizi mikro kita yang penting bagi kehidupan itu tetap ada gitu, jadi tetap tercukupi gitu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Eee, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang atau selamat malam kepada Bapak Ibu dosen atau teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan presentasi pada fase 2 yang akan mempresentasikan jurnal yang berkaitan dengan karbohidrat yang berjudul Effect of Boiling and Frying on the Total Carbohydrate, Vitamin C, and Mineral Contents of Iris or Solanum tuberosum and Sweet Ipomea batatas potato tubers oleh Ikanon CEO and Oyekan PO. Nah, untuk pertanyaan yang di bagian pertama itu terdapat 2 pertanyaan. Yang pertama bertanya tentang bagaimana mekanisme, untuk memastikan bahwa perebusan dan penggorengan itu tuh berpengaruh pada total karbohidrat, vitamin C, dan mineral pada sampel, kentang Irlandia dan umbi Ipomea batatas. Nah, untuk, yang kedua, itu tuh jika terdapat pengaruh seperti peningkatan atau penurunan pada, total karbohidrat, vitamin C, dan kandungan mineral pada sampel, nah itu tuh apa sih penyebab dari pengaruh tersebut? Nah, sebenarnya kedua, soal ini itu, sangat berhubungan ya. Jadi, mekanisme dan pengaruhnya itu sangat berhubungan, yang mana berhubungan dengan panas. Nah, sebenarnya saya sudah menjelaskan bahwa, mekanisme dan pengaruh itu, saling berhubungan karena itu berpengaruh, pada panas ya, pemanasan gitu. Nah, mekanisme untuk memastikan bahwa perebusan dan penggorengan dapat berpengaruh terhadap total karbohidrat, vitamin C, dan kandungan mineral pada kentang Irlandia dan umbi manis Ipomea batatas adalah, dengan melihat perbandingan kandungan yang ada sebelum, perlakuan gitu dan sesudah perlakuan, seperti yang sudah dijelaskan pada PPT fase 1 sebelumnya. Nah, kemudian, mekanisme tersebut, juga, berpengaruh gitu, pada kedua teknik tersebut yang mana berhubungan dengan pemanasan. Nah, penyebabnya adalah berkurangnya atau menurunnya, atau bahkan meningkatnya kadar dari karbohidrat, vitamin, dan, kandungan mineral sendiri. Nah, pengolahan dengan pemanasan sendiri itu kan dikenal dengan proses pemasakan ya. Nah, yaitu di mana ada proses pemanasan bahan pangan dengan menggunakan suhu 100 derajat, Celcius, atau lebih gitu. Nah, pemasakan itu kan dapat dilakukan, dengan berbagai macam cara ya. Nah, ada perebusan dan pengukusan atau yang biasa disebut boiling serta steaming, itu biasanya di suhu 100, derajat Celcius. Kemudian ada grilling atau pemanggangan daging, kemudian ada baking atau pemanggangan roti serta roasting, atau biasa disebut,
pengsangrai dan yang terakhir seperti penggorengan dengan menggunakan minyak, eee, atau biasanya disebut dengan frying, yang biasanya menggunakan suhu di antara 150 hingga 300 derajat Celcius. Nah, semua cara atau pengolahan makanan itu kan dapat mengurangi kandungan gizi makanan eee, secara khusus ya, yang memaparkan bahan makanan pada, eee, panas yang tinggi atau cahaya atau oksigen yang bisa menyebabkan, kehilangan gizi yang besar pada makanan dan zat gizi yang mungkin saja bisa tercuci keluar oleh air yang digunakan untuk memasak. Nah, contohnya itu seperti merebus dan menggoreng. Nah, contohnya seperti merebus itu pada makanan atau merebus kentang nih, yang dapat menyebabkan perpindahan vitamin C ke air rebusan pada tingkat rumah tangga, dan atau proses pemasakan dengan menggoreng. Nah, proses pemasakan menggoreng ini kan sering banget nih, dilakukan juga di tingkat rumah tangga. Nah, biasanya itu dilakukan pada suhu 160 derajat Celcius. Nah, penggorengan ini, proses penggorengan ini tuh bisa menyebabkan sebagian zat gizi itu diperkirakan akan rusak, seperti di antaranya, vitamin, protein, serta penurunan mineral biasanya berkisar 5 hingga 40% terutama pada kalsium, iodium, seng, selenium, dan zat besi. Nah, ini kenapa sih, apa ya, pada setiap perlakuan itu bisa saja zat gizinya tuh ada yang turun, ada yang berkurang banyak, maksudnya ada yang berkurang banyak, ada yang kurangnya tidak terlalu signifikan, atau bahkan ada yang meningkat. Nah, itu tuh karena zat-zat gizi sendiri atau zat, yang terkandung pada sebuah bahan makanan sendiri itu tuh memiliki sifat-sifat yang, bisa dibilang berbeda-beda, seperti contohnya mikronutrien nih, seperti vitamin C itu tuh memiliki sifat termosensitif. Nah, kalau makronutrien seperti karbohidrat memiliki sifat tidak termosensitif. Hal ini itu tuh, menjelaskan mengapa, eee, antara vitamin C dan karbohidrat itu memiliki, hasil pada pembahasan sebelumnya ya, yang berbeda gitu. Jadi, pada vitamin C itu dia lebih, bisa mempertahankan di saat dia, eee ada di proses pengolahan penggorengan. Nah, sedangkan, karbohidrat itu lebih bisa dipertahankan pada proses pengolahan perebusan, karena memang berbeda sifat seperti itu. Tetapi untuk mekanismenya itu tuh, jadi bergantung pada sifatnya gitu, sifat pada, zat gizi sendiri tersebut tetapi, eee, pengaruh dari apa, penurunan tersebut, mekanisme tersebut itu tuh sama, yaitu berhubungan dengan pemanasan, seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan, di bagian kedua, jadi ini juga terdapat 2 pertanyaan lagi. Jadi yang pertama itu pada pembahasan kan disebutkan, yang menjelaskan berkurangnya karbohidrat adalah aliran gula bebas dari makanan ke air atau minyak nih. Nah, pertanyaannya, gula bebas yang dimaksud itu apa ya? Dan sifatnya itu, polar atau non-polar? Baik, jadi saya akan, menjelaskan karena 2 pertanyaan ini berbeda, tidak berhubungan, jadi saya akan membahasnya satu persatu. Jadi saya akan membahas pada pertanyaan pertama terlebih dahulu. Jadi apa sih yang, ada sebenarnya gula bebas itu yang dimaksud di pembahasan kemarin itu apa sih gitu kan. Jadi, aliran gula bebas atau gula bebas yang dimaksud itu adalah pati ya teman-teman. Jadi, gula bebas yang dimaksud adalah pati. Jadi seperti ini, jadi kan Eee, karbohidrat itu kan, eee, merupakan apa ya, terdapat pada makanan yang dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok nih, ada monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Nah, untuk
contoh dari polisakarida ini pada karbohidrat itu ada pati, glikogen, agarosa, dan selulosa. Nah, pati itu merupakan polimer glukosa yang terdiri atas amilosa dan amilopektin. Nah, karbohidrat pada kentang itu tuh didominasi oleh pati. Nah, makanya yang aliran gula bebas yang dimaksud tadi di pembahasan sebelumnya, di presentasi pada fase 1 sebelumnya itu yang dimaksud itu adalah pati ya teman-teman. Nah, jadi kayak sebenarnya pati itu kok bisa berpengaruh gitu, bisa pindah gitu ya, bisa pindah ke air atau minyak itu gimana sih? Nah, jadi kalau pati itu tuh sangat berpengaruh pada proses pengolahan dan dapat menyebabkan terjadinya gelatinisasi nih, teman-teman. Nah, jadi gelatinisasi itu kan merupakan pembekakan ukuran granula pati dan pecah. Nah, proses pengolahan dan pengukusan itu kan melibatkan air dan panas gitu kan, yang akan mengakibatkan pati mengalami itu gelatinisasi yang secara sempurna. Jadi apabila granula pati itu dipanaskan dalam air atau minyak gitu ya, maka energi panasnya akan menyebabkan ikatan hidrogennya itu akan terputus gitu. Dan air masuk ke dalam granula pati, kemudian air yang masuk itu sengaja menjadi ikatan hidrogen dengan amilosa dan amilopektin. Nah, meresapnya air atau minyak ke dalam granula itu menyebabkan terjadinya pembengkakan granula pati. Nah, ukuran granula itu akan meningkat sampai batas tertentu sebelum akhirnya granula pati itu akan pecah. Nah, semakin kecil ukuran granula pati, maka yang akan tergelatinisasi secara penuh atau sempurna gitu. Ini untuk pertanyaan yang tadi, jadi sebenarnya si gula bebas ini tuh sifatnya apa sih? Polar atau non polar gitu kan pertanyaannya. Nah, dari penjelasan yang tadi itu dari gelatinisasi tadi itu tuh jadi kita bisa tahu nih. Jadi kan tadi pati itu terdiri atas amilosa dan amilopektin nih teman-teman. Nah, berarti amilopektinnya itu memiliki sifat nonpolar yang mana akan lebih mudah larut dalam pelarut butanol yang bersifat lebih nonpolar dibandingkan air. Nah, sedangkan amilosa itu punya sifat polar yang akan lebih mudah larut dalam air. Nah, hal ini itu sesuai dengan prinsip like dissolve like. Nah, yaitu adalah senyawa polar akan larut dalam senyawa polar dan senyawa nonpolar akan larut dalam pelarut nonpolar. Nah, maka metanol itu tidak akan kayak ya pokoknya intinya prinsip like dissolve like ini itu bisa terjadi di proses gelatinisasi tadi gitu. Jadi untuk pati sendiri itu kalau amilopektinnya itu bersifat non polar, tapi kalau misalnya amilosanya itu bersifat polar, jadi amilopektin non polar dan amilosanya polar seperti itu. Oke, untuk selanjutnya di pertanyaan kedua, pada tabel pembahasan kan diketahui kadar karbohidrat pada sampel yang diberi perlakuan tidak berbeda signifikan dengan keadaan awal. Nah, jika dikaitkan dengan saran konsumsi pada kesimpulan, apakah untuk ubi jalar tetap lebih disarankan untuk dikonsumsi yang digoreng seperti kentang atau yang direbus saja gitu kan? Nah, sekarang kita lihat ke tabelnya lagi ya teman-teman. Nah, kalau di sini itu memang tidak terjadi antara kentang Irlandia dan umbi manis itu tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Kalau kalian lihat ya, baik merebus maupun menggoreng. Nah, langsung aja. Nah, jadi dari data yang terlihat pada tabel tadi kan tidak terjadi perbedaan yang signifikan nih teman-teman. Nah, antara perlakuan perebusan dan penggorengan. Tetapi tetap ada perbedaan sedikit kan kalau kalian lihat. Nah, yang mana dalam metode pengolahan makanan yang digunakan itu tuh dapat disimpulkan lagi ya bahwa merebus itu bisa lebih banyak mempertahankan karbohidrat dibandingkan pengolahan menggoreng. Sehingga tetap disimpulkan bahwa metode pengolahan makanan kentang apapun ya itu yang tadi ada kentang Irlandia dan juga umbi
Batas itu, jika kalian disimpulkan kayak, eee, bahwa kalau merebus itu bisa mempertahankan karbohidrat gitu dibandingkan pengolahan menggoreng gitu. Jadi sebenarnya, eee, kalau saran saran apa, konsumsinya itu tergantung, apa yang dibutuhkan, dari tubuh kalian nih teman-teman, zat gizi yang dibutuhkan tubuh kita gitu, tubuh manusia saat itu gitu. Jadi misal nih, eee, jika kalian itu pengen lebih mengkonsumsi atau perlu mengkonsumsi karbohidrat biasanya karena pengen butuh energi gitu. Jadi makanan kentangnya itu harus diolah dengan cara direbus nih, biar karbohidratnya itu lebih, banyak gitu. Jadi kita bisa dapat karbohidrat yang lebih banyak gitu. Tapi kalau misalnya kita lebih perlu konsumsi vitamin C sama mineral gitu, mikronutrien seperti itu, maka kita mengolah kentangnya itu dengan cara digoreng. Jadi, eee, pengolahan itu, eee, harus bergantung dengan, apa sih zat gizi yang kita inginkan atau butuhkan di tubuh kita gitu. Jadi sama seperti yang saya katakan sebelumnya pada awal presentasi di fase 1 di mana, saya itu merekomendasikan atau jurnal ini juga merekomendasikan bahwa metode pengolahan itu, bergantung atau harus dieksplorasikan untuk memastikan mana sih yang paling baik dalam mempertahankan zat-zat gizi yang diinginkan atau dibutuhkan oleh tubuh, seperti itu. Jadi, eee, untuk saran pengkonsumsiannya itu ya, harus bergantung, eee, zat yang kita butuhkan oleh tubuh gitu juga gitu, seperti itu. Eee Karena pertanyaan bagian 1 dan bagian 2 sudah saya jawab semua, terima kasih atas, pertanyaannya dan tanggapannya juga, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya harap, saya akan bisa mendapatkan, poin yang lebih baik gitu. Jadi terima kasih.